Halo Kak. Boleh bentar dulu Kak? Boleh Kak, sebentar dulu Kak. Sebentar dulu aja, sebentar. Sebentar Kak, Ya, Bunga. sebentar dulu, Ya. Sebelum masuk boleh. Agak majuan Kak. HP. Ya, ya, ya. Thank you ya udah datang ke sini, udah nunggu juga. Jadi geseran ya Mbak, takutnya. Oke. Jadi kehadiran saya ke sini, saya tuh mendampingin suami saya, sekaligus juga menjadi saksi, bisa dibilang menjadi saksi ya Bang ya, atas dugaan kasus penipuan investasi ya gitu. Tapi nanti kurang lebih detailnya bisa ditanyakan juga ke tim lawyer. Dan kenapa saya jadi saksi di sini karena memang saya juga menjadi tergugat kedua dari kasus perdata, dan juga saya kebetulan ini memang orang yang saya kenal juga, dan saya melibatkan saya juga untuk pertemuan adanya kasus ini. Jadi saya terlibat juga gitu loh untuk sebagai saksi. Mungkin lebih lengkapnya mungkin dari tim lawyer saya di perdata dan juga abang sebagai pidana mungkin boleh ditanya. Kak Bunga, ini kasus lama atau kasus baru gitu kan? Kasus lama kalau nggak salah sempat kena tipu juga ya sama rekan bisnis gitu. Atau Iya. seperti apa sih? Ini kasusnya lain lagi sih sebenarnya. Kalau waktunya hampir berbarengan ya. Kasus lama yang menyangkut ke Bunga sebenarnya itu udah selesai, udah yang tersangka udah ada di posisi penjara sendiri. Nah ini sebenarnya kasus ini lebih ke saya itu waktu itu kita melaporkan inisial DH atas penipuan dengan cek kosong waktu itu. Nah kemudian dari beliau melakukan gugatan secara perdata, tapi detail nanti akan kuasa hukum perdata saya akan menjelaskan Bu Teti. Nah ini Bang Tommy adalah salah satu kuasa hukum saya yang nanganin pidana ini. Mungkin detail secara hukum beliau lebih paham untuk menjelaskan duduk perkaranya. Mungkin sebelum mulai Pak Suklif, total kerugian cek kosong itu berapa Pak Suklif? Nah di sana itu sebenarnya ada 3 jaminan cek yang diberikan ke saya. 2 cek nilainya masing-masing 330 juta dan 1 cek itu 2 miliar di sana. Tapi kalau kerugiannya mungkin bisa detailnya nanti abang tim lawyer yang bisa Nah, jelaskan. total kerugian yang udah diputusin secara perdata nanti dari kuasa hukum saya perdata mungkin Bu Teti akan menjelaskan, dan untuk pidananya salah satunya adalah dari Bang Tommy Sinulinga akan menjelaskan secara detail ya semua proses-proses yang udah dilalui selama ini. Ini kami selaku kuasa hukum Pak Suklif secara pidana ini melihat ada kejanggalan-kejanggalan yang dilakukan oknum penyidik yang menangani perkara ini. Karena ini perkaranya sudah sampai berulang tahun seperti itu, tapi tidak juga dalamnya terlapor dijadikan tersangka. Padahal kasusnya ini sangat sederhana. Ini dalam hal ini klien saya ini dibujuk rayu dengan dalam hal ini akan melakukan investasi batu bara. Dalam hal ini klien kami ini meminta jaminan, jadi keluarkanlah cek yang dalam ini 3 cek, 1 ceknya 2 miliar, ada 2 cek lagi 330 totalnya seperti itu lah. Karena itu bujuk rayu tadi awalnya Ibu Bunga yang dibujuk rayu karena ini teman dekatnya sudah 10 tahun tapi tidak memang berkegiatan soal bisnis, lalu dimintakan jumpa dengan suami Ibu Bunga ini Pak Sudep, dipertemukan, lantas terjadilah investasi. Nah, waktu dalam hal ini tersendat pembayaran, namanya itu menjadi sebuah jaminan, ini mau dicairkan, ternyata tidak ada uang di cek tadi, artinya itu menjadi cek kosong. Artinya dalam secara unsur pidana sudah sangat terbukti nih mens reanya, akteriusnya sudah sangat terbukti, tapi dalam hal ini ada dugaan menurut kami oknum polisinya tidak melakukan secara profesional dalam tingkat penyidik. Makanya dalam ini kami sudah melaporkan ke Propam dan melaporkan juga ke Irwasum seperti itu, baik di Mabes Polri dan juga di Polda Metro Jaya juga sudah kita laporkan. Jadi kami sebenarnya patut menduga oknum polisi ini menerima suap oleh dari si terlapor, makanya perkaranya ini menjadi sangat banyak berlarut dan janggal, padahal ini sangat sederhana sebenarnya. Itu yang mungkin sementara bisa dijelaskan. Perkaranya di tahun berapa Bang kalau boleh tahu Bang? Nah ini laporan pidananya waktu itu saya kuasakan ke kuasa hukum saya sebelumnya, itu dibuat laporan Agustus 2023 2024. Nah kebetulan dasar bersamaan juga
terlapor melakukan gugatan perdata. Mungkin dari Bu Teti sebagai kuasa hukum perdata saya bisa menjelaskan detail ya. Kalau di dalam gugatan perdata kami di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Pengadilan Tinggi, dan di kasasi kami menang telak. Jadi penggugat diwajibkan bayar 5,5 miliar sekian. Dan saya sebutnya apa nih Bu Teti? Lawan. Pihak lawan juga melibatkan nama saya menjadi tergugat kedua, yang dimana sebenarnya nggak ada urusannya dengan saya, walaupun Justru pas- korban. iya, saya tuh korban dan suami. korban bujuk rayu gitu loh. Ini suami saya yang memang kalaupun memang ada urusan bisnis dengan suami saya tidak perlu melibatkan saya sebenarnya, tapi karena lawan ini memasukkan nama saya di dalam gugatan kedua, ya akhirnya saya mau nggak mau jadi ikut terlibat gitu loh. Gitu. Yang bisa kita sampaikan. Oke, nanti wawancara lagi setelah ini ya, Ya, setelah boleh, selesai. kita mau cek dulu. Kebetulan laporannya udah dimasukin sebenarnya Bang ya. Sudah di 13 Mei. 13 Mei, tapi kita hadir di sini Mabes untuk menanyakan laporan selanjutnya. Ada mau ditambahkan Bang laporannya? Bentar aja. Nanti aja Pak Sude mungkin setelah masuk itu nanti. Ya, kita wawancara lagi nanti. Kita ke dalam dulu ya. Ya, Oke. boleh. Izin ya. Siap, boleh. siap, Terima kasih makasih. banyak.